Alhamdulillahillazi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bitauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qaidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai langkah awal, pertama dan terutama sekali kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah pada siang yang berbahagia ini, Allah masih mencurahkan kepada kita berupa nikmat, baik itu nikmat iman, baik itu nikmat rasa takut yang masih bersarang di dalam hati kita, bahkan sampai kepada nikmat sehat, nikmat umur yang panjang dan waktu yang luang yang masih ada sampai hari ini. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, maka nikmat yang paling terbesar yang paling kita terima pada siang berbahagia ini, nikmat rasa takut yang masih bersarang di dalam hati kita masing-masing. Karena dengan rasa takut itulah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ketika muazin mulai mengumandangkan azan. Iza azanu muazin fi yaumil jum'ah. Ketika muazin mengumandangkan suara azan pada hari Jumat, haramun amal, maka diharamkan untuk bekerja. Maka dengan rasa takut itulah kita langkahkan kaki, ayunkan tangan dengan niat yang suci, kita tunaikan ibadah yang telah dititik beratkan oleh Allah di atas pundak kita masing-masing. Karena ibadah inilah yang kelak akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kemana nikmat sehat? Kemana nikmat rezeki? Kemana nikmat umur yang panjang? Kemana nikmat waktu yang luang yang kita arahkan pada hari ini? Apakah kita mengarahkannya kepada jalan menghadap Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Maka kita sebagai seorang hamba yang bersyukur, hamba yang beriman, mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya rasa takut itulah yang terus masih diberikan oleh Allah di dalam hati kita. Hendaknya rasa takut itu hendaknya semakin besar, bersarang di dalam hati kita sampai ajal kita datang menjemput. Karena dengan rasa takut itu jualah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam arti kata bertakwa, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Takut kalau tidak ke masjid, malu kalau tidak mau sholat Jumat. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri nikmat ini dengan bersama-sama mentakarubkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia yang pernah berdarah pelipisnya, yang pernah dilempar patah giginya, dilempar batu dan pelepah kurma demi menegakkan kalimat tauhid, demi memperjuangkan agama Allah, demi merubah akhlak manusia di atas muka bumi ini. Maka kita sebagai umatnya yang betul-betul mengharapkan syafaat dari beliau pada yaumil mahsyar nanti, mari kita kirimkan solawat dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 15 Zulqa'dah. Kurang lebih 25 hari lagi kita akan menempuh, kita akan merayakan suatu hari besar Islam yang di dalam hari itu terkandung berjuta bahkan ribuan makna yang sangat dalam. Karena pada saat hari itu seorang nabi Allah diuji keimanannya, diuji kesetiaannya, bagaimana rasa cintanya kepada Allah. Apakah terkalahkan rasa cinta itu dengan rasa cintanya kepada anak, istri, keluarga, bahkan rasa cintanya kepada dunia. Allah ingin menunjukkan kepada kita manusia bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam rela kehilangan segala-galanya asalkan tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesan pertama pada hari Idul Adha yang akan datang, yang akan kita laksanakan bersama. Maka pada hari ini kita masih punya waktu kurang lebih 25 hari lagi. Yang masih ada waktu, yang masih diberikan oleh Allah rizki yang berlimpah. Maka tumbangkanlah seekor, 2 ekor kurban pada hari itu. Karena pada hari itu setiap tetesan darah dari kurban kita, setiap helai rambut daripada binatang kurban kita akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah berbuat kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, pernah memberikan rizki yang diberikan Allah kepada kita ke jalannya, pernah memberikan rizki harta yang kita punya pada hari ini kepada jalan mentakorubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa binatang kurban itu jualah yang akan menjadi kendaraan bagi kita, bahwa pada padang mahsyar nanti setelah bumi ini hancur lebur berkeping, maka semua manusia akan musnah. Tidak ada yang tersisa satupun, hanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah hari itu kita akan mulai dibangkitkan oleh Allah daripada kubur kita masing-masing, dan kita akan mulai dihimpun di suatu tanah lapang yang panjangnya dalam sejarah 40.000 tahun perjalanan kaki, lebarnya 20.000 tahun perjalanan kaki. Itulah padang mahsyar. Kita akan dihimpun, kita akan disoal, kita akan ditanya, bahwa pada saat itu kondisinya sangat mengerikan. Matahari sejengkal di atas kepala, ada orang yang air keringatnya sampai ke lutut, sampai ke dada. Bahkan ada manusia pada saat itu keringat, bahkan dia sendiri berenang di keringatnya sendiri. Sekingkan panasnya pada masa itu. Maka semua manusia akan berjalan kaki kecuali orang-orang yang pernah berkurban semasa hidupnya. Orang-orang yang pernah menumbangkan seekor, 2 ekor binatang kurban. Orang-orang yang pernah memberikan sedikit dari harta yang diberikan Allah pada hari Idul Adha, maka binatang kurbannya itu akan menjadi kendaraan baginya di padang mahsyar nanti. Maka tidak ada kata rugi pada hari ini. Tidak ada yang bisa merugikan kita kalau kita betul-betul ingin mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita bersama-sama merenung sejenak, bermuhasabah diri bahwa semua yang kita punya pada hari ini, apa yang kita miliki pada hari ini, yang selama ini kita kejar, yang selama ini kita cari, yang selama ini kita terus mencari siang malam tunggang langgang, mencari harta. Tapi harta itu kemana? Akan kita bawa mati apa tidak? Bahwa harta yang kita cari hari ini akan kita tinggalkan, kecuali harta yang pernah diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang pernah diantarkan ke rumah Allah, harta yang pernah diantarkan ke pondok pesantren, harta yang pernah diberikan ke anak yatim, menyekolahkan anak yatim, harta yang pernah memberikan makan kepada fakir miskin,
Harta yang pernah menumbangkan seekor dua ekor binatang kurban pada hari Idul Adha, itulah yang akan kita bawa mati. Harta selain dari itu akan kita tinggalkan. Binatang kurban akan menjadi kendaraan kita. Hari ini kita berlomba-lomba membeli kendaraan mewah, keluaran terbaru, fitur yang sungguh luar biasa. Hari ini berapa banyak mobil yang kita lihat di sekitar kita plat nomor putih. Tapi mereka enggan untuk memberikan sedikit dari harta itu pada hari tasyrik besok. Maka oleh karena itu, kami hanya ingin mencoba mengetuk pintu hati kita masing-masing. Mari sama-sama. Kalau daging itu enak terasa di lidah bahkan di tenggorokan kita, begitu jualah kepada tenggorokan dan lidah saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Kalau daging itu nikmat terasa di tenggorokan kita, begitu jugalah terasa bagi anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Maka pada hari ini kita berkurban dengan rezeki yang diberikan Allah. Kita tumbangkan 1 ekor, 2 ekor sapi, kerbau untuk bersedekah kepada orang banyak. Bukan berarti kita bersedekah menyelamatkan mereka, tapi pada intinya kita menyelamatkan harta kita. Kita menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kita termasuk atau tidak ke dalam surah yang disampaikan oleh Allah. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu, menyembahlah kamu kepada Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah, tumbangkanlah 1 ekor, 2 ekor dari rizki yang telah dititipkan Allah, rizki yang telah diberikan Allah, rizki yang telah diberikan kepada kita. Maka rizki itu jualah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah, diberikan nikmat murah rezeki, umur yang panjang, badan yang sehat, serta hati yang terbuka untuk berkurban, hati yang terbuka untuk saling berbagi kepada sesama, hati yang selalu terbuka untuk merasakan kesakitan penderitaan saudara-saudara kita. Hari ini, kalau ada kita yang sudah terlambat, kalau ada kita sudah yang terlambat, tidak sempat lagi, bahkan tidak sanggup lagi mengejar ketinggalan 25 hari, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita hingga kita sampai berjumpa dengan Idul Adha tahun depan. Disitulah kita menunaikan hajat, menunaikan niat dari hati kita masing-masing. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita bersama-sama membahagiakan orang-orang yang menderita di sekitar kita, orang-orang yang jarang makan daging di sekitar kita, orang-orang yang bahkan tidak pernah mencicipi, menikmati makan enak. Maka melalui momentum Idul Adha, melalui binatang kurban yang kita tumbangkan itu, kita bahagiakan hati mereka. Kita masukkan ke dalam perut mereka daging itu, sedekah kita, beras kita, air minum yang kita sedekahkan, mereka telan, mereka cerna, menjadi darah daging dan menjadi kekuatan bagi mereka, dan mereka akan bermunajat, berdoa di tengah malam demi keberkahan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Maka begitu luar biasa. Maka pekikan suara teriakan mayat di dalam liang lahat, laula akhirtani ila ajalin qarib. Andaikan engkau kuberikan kesempatan, Allah berikan kepada kami waktu, tak panjang kami minta, tak bertahun-tahun kami minta, tak berbulan-bulan kami minta, tapi qarib, sebentar saja, sesaat saja, maka kami ingin dikembalikan ke dunia. Andaikan engkau dikembalikan ke dunia, hai mayat, engkau mau buat apa, hai mayat? Fa as-saddaqa minas solihin. Kami ingin bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Itulah pekikan teriakan penyesalan mayat yang berada di liang lahat, yang di masa hidupnya tidak pernah berkurban, yang di masa hidupnya tidak pernah peduli kepada fakir miskin dan anak yatim. Maka berteriak, meneteskan air mata darah
di dalam liang lahat ingin kembali ke atas dunia. Lan tarji'al ayamul lati madat. Waktu yang telah berlalu tidak bisa kita ulang kembali. Hari yang telah berlalu tidak bisa kita ulang kembali. Sebelum kita masuk ke liang lahat itu, maka sama-sama kita tunjukkan rasa kepedulian kita. Kita tunjukkan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Saudara-saudara kita fakir miskin dan anak yatim. Insya Allah itu semua yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.